Shalom, selamat datang kembali di channel JC Kok. Judul renungan kita hari ini, orang kaya sama dengan orang berdosa. Pembacaan Alkitab diambil dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat 19 dan Amsal 30 ayat 7 sampai ayat 9. Dan 1 Timotius 6 ayat 10 diambil sebagai ayat nas kita, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sejak kecil kita kenal toko Gober Bebek. Yang nonton SpongeBob pasti juga kenal Mr. Krab atau Ebenezer Scrooge dalam Christmas Carol. Toko-toko ini dikenal adalah orang kaya yang digambarkan amat materialistis. Dan nyatanya memang banyak orang kaya yang mengutamakan uang lebih dari segalanya. Dalam Lukas 16 ayat 25, pemuda kaya yang bertemu Yesus ini adalah salah satunya. Ia buang kesempatan menjadi murid Kristus hanya karena lebih sayang pada hartanya. Perumpamaan orang kaya dan Lazarus juga demikian. Dalam Lukas 16 ayat 25. Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini memberi kesan bahwa orang kaya yang hidup enak selama di dunia akan menderita di kekekalan, sedangkan orang miskin yang sengsara saat di dunia akan masuk surga. Kita tahu firman Tuhan berkata akar segala kejahatan adalah cinta uang. Orang kelebihan berat badan hampir pasti suka makan. Jika tidak, tentu ia tidak akan overweight. Nah, bagaimana dengan orang kaya? Apakah orang kaya pasti cinta uang? Jika orang kaya pasti cinta uang, kenapa Ayub, Abraham, Ishak, Yakub disebut sangat kaya? Mari kita teliti lebih lagi. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 tidak berkata bahwa hanya orang kaya yang cinta uang. Orang miskin pun bisa diperhamba uang ketika mereka rela melakukan apapun demi uang. Ketika hidup kita melekat pada harta, ketika kita baru merasa diberkati jika banyak harta, ketika harta dunia menutup mata kita dari peduli kepada sesama dan kepada perkara-perkara yang rohani, itulah yang membuat kita berdosa. Orang benar, meski hidup pas-pasan, akan belajar untuk mencukupkan diri dan tetap mengandalkan Tuhan yang memberi mereka kekuatan. Filipi 4 ayat 11-13 mengatakan demikian. Maka doa Agur bin Yake di Amsal 30 ayat 7, 8 dan 9 dalam pembacaan kita ini menarik. Ia berdoa agar Tuhan tidak menjadikan dia kaya atau miskin, tapi ia mohon rezeki yang cukup. Agur sadar bahwa dua kutub ini, kaya atau miskin, sama-sama punya godaannya sendiri. Ketika kaya, kita tergoda untuk takabur dan menjadi sombong. Kemudian ketika kita miskin, kita tergoda menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ya, dosa bisa terjadi saat kaya atau miskin. Tapi Tuhan juga bisa berkenan kepada orang kaya atau orang miskin. Yang Tuhan lihat adalah apakah kita tetap hidup lurus dan bersandar kepada Tuhan baik saat kita kaya atau kita miskin. Bukan berapa banyak harta yang kita punya, tapi bagaimana sikap kita terhadap harta? Semoga renungan ini boleh memberkati. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.